Oke, pemirsa, terima kasih. Jumpa lagi dengan kita. Saya Andri Noto dan Bang Luga Tambunan. Ya, selamat malam. Selamat malam, selamat datang. Pemirsa, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pemirsa, untuk subscriber dan penonton yang telah berbesar hati dan tergerak untuk ikut bergabung, mendukung kita dan donasi juga ya tentunya ya. Terima kasih untuk para donatur yang telah konsen dan tergerak untuk mendukung kita. Oke, Bang Luga, langsung saja. Pada 3-4 hari ya? Iya. 3 hari lalu ya, debat dengan Slayer ya, siapa? Triun Slayer ya, berdebat dengan Triun Slayer di Geraha Mu'alaf ya. Iya. Geraha Mu'alaf. Oke, Bang Luga, kita review aja lah ini ya, ngobrol-ngobrol masalah debat kemarin bagaimana gitu kan? Iya. Ya, oke Bang Luga, silakan. Iya, kemarin saya menjelaskan tentang gelar identitas dari Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa. Ya. Ya, jadi Tuhan itu menyatakan gelarnya kepada Musa. Inilah gelarku untuk selama-lamanya. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kenapa harus 3 nama ini yang disebut? Ya. Karena 3 nama ini menjadi, kan Abraham itu adalah orang yang sangat beriman kepada Allah. Abraham melahirkan Ishak, Ya. Ishak melahirkan Yakub, Yakub. cucunya kan. Ya. Jadi Tuhan punya acara dengan yang 3 nama ini. 3 nama ini disebut menjadi gelarnya untuk selama-lamanya. Dia menyatakan itu kepada Musa. Ingat Musa, inilah gelarku untuk selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Ishak, Allah Yakub. Nah, pertanyaannya kenapa tidak dia menyebut nama Ismail? Kan Ismail juga ciptaan. Oh iya. Kenapa dia tidak menyebut Allahnya orang bangsa Inggris atau bangsa Amerika? Aku Allahnya orang Amerika. Aku menciptakan segala bangsa. Aku Allah bangsa Amerika. Allah semua bangsa ciptaan Tuhan. Iya. Iya kan? Semua bangsa ciptaan Tuhan gitu. Hal ini sangat identik dengan adat istiadat orang Batak. Adat istiadat. Oh, adat istiadat orang Batak. Iya. Jadi orang Batak itu kalau anak pertamanya itu menjadi disebut panggoaran. Panggoaran. Artinya nama yang menjadi panggilannya. Misalnya anaknya Pak Noto siapa? Meno ya. Meno. Panggilannya Pak Meno gitu. Bapaknya si Meno gitu. Nah, saya pun Luga Tambunan itu nama panggilan dari bapak saya adalah bapaknya si Luga. Jadi selalu menyebut Siapa nama yang panggil nama Meno? melalui disebut nama anak itu gitu loh. Iya. Tiba-tiba datang kan. Tiba-tiba anak saya datang dan memanggil Itu siapa? profetik. Profetik. Iya kan? Siapa panggil? Siapa yang manggil saya kan? Berarti Roh Kudus menggerakkan dia, Roh Kudus meneguhkan kepada seluruh Indonesia tanpa disetting loh. Siapa yang manggil saya? Nah, gitu. Luar biasa Iya, saudara. kan? Saudara, ada iklan sejenak, anak saya lewat dan
bertanya siapa yang panggil nama Meno. Luar Begitu. biasa. Jadi kalau di dalam adat istiadat orang Batak itu namanya misalnya anak pertamanya Luga, ya kan? Berarti dia bapaknya si Luga. Gitu. Bapaknya si Luga. Harus anak pertama. Pangguaran. Iya. Kalau anak pertama perempuan? Biasa yang paling sering itu dipakai anak laki-laki. Anak laki-laki pertama lah ya. Iya. Nah, jadi anak laki-laki pertama yang Yang menjadi disebut Pangguaran. Pangguaran gitu loh. Jadi ini udah ada istiadat Batak. Nah, ini sangat mirip dengan pemanggilan gelar Tuhan semesta alam. Iya. Tuhan yang menciptakan Ismail, Tuhan juga yang menciptakan bangsa Arab. Tapi Tuhan tidak mau disebut Allah Arab atau Allah Indonesia atau Allah mana ya? Allah bangsa lain. Allah Ismail. Iya, dia nggak mau. Dia menyebut 3 nama itu. Artinya begini, 3 nama ini udah harga mati. Gitu loh ya. 3 nama ini sudah menjadi harga mati. Allah. Ini loh yang menjadi gelar gua, gitu loh. Iya. Allah Abraham, Allah Allah Ishak, Ishak, Allah Yakub. Allah Yakub. Nah, Yakub itu kan Tuhan rubah namanya waktu Yakub bergumul dengan Allah, Tuhan rubah namanya menjadi Israel. Iya. Israel itu adalah nama Yakub. Nama Nah, gelar. makanya kalau kita telusuri ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama, Tuhan selalu mengatakan, "Aku ini Allah Israel." Zefanya 3 ayat 14 dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu, Raja Israel." Kenapa dia selalu menghubungkan namanya dengan Abraham, Ishak dan Israel? Kenapa selalu menghubung-hubungkan namanya? Kenapa nggak disebut aku ini Allah Ismail? Kan Ismail juga ciptaannya. Karena pangguaran tadi. Iya, jadi begini loh. Boleh kita punya anak 5, Iya. tetapi yang menjadi panggoaran, ya, panggoaran adalah anak pertama. Kalau orang Jawa bilang sih putra ontang-anting. Nah, itu dia. Anak barep putra ontang, tapi ada sedikit perbedaan sih antara anak barep dengan anak putra ontang-anting. Kalau putra ontang-anting itu anak sematawayang. Oh iya, iya. Itu putra ontang-anting. Iya. Oke. Jadi tidak kebetulan saya adalah anak pertama, cucu pertama dari anak pertama. Jadi bapak saya itu anak pertama. Saya pun cucu anak bapak saya anak pertama, anak sulung. Jadi makanya saya kalau di Tanah Batak itu dibilang opungnya si Luga gitu. Kalau di Sigotong di kampung saya, mungkin orang-orang Sigotong juga orang kampung saya menonton video ini. Ya. Daerah mana, Bang? Daerah mana? Sigotong itu ibarat kata tuh gunung paling pelosok di Tanah Batak. Samosir bukan? Enggak, Samosir masuk lagi ke gunung. Itu namanya lewat Sipahutar, Sigotong lagi. Nah disitulah banyak yang sangat mengenal kakek saya, Tambunan. opungnya si Luga. Jadi nama saya selalu disebut gitu. Nah begitu. Walaupun saya jarang ke sana, tapi nama saya dikenal di sana karena kakek saya opungnya si Luga. Pernah mereka bilang begini, opungnya si Luga yang mana ya? Oh gitu, Luga yang mana? Iya, karena saya jarang pulang ke kampung kan. Oh, tapi beberapa orang pasti kenal lah di media sosial. Karena ya nggak tahu. Hmm. Jadi karena opung saya kan ya otomatis orang kampung kan kenal. Jadi panggilannya adalah opung si Luga karena anak pertama dan anak sulung. Gitu. Itu. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan itu sifatnya dia memilih selalu anak-anak sulung, anak-anak pertama. Gitu loh. Makanya ada hak kesulungan. Jadi kalau disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, itu karena hak sulung. Gitu loh. Ya. Hak kesulungan itu yang membuat dia mau menyatakan gelarnya. Harusnya dia menyatakan gelar sebagai yang maha kuasa dong ya. Ya. Oh, memang dia maha kuasa, tetapi dia menyatakan gelarnya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel. Makanya di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang mengatakan akulah Allah Abraham, Allah Israel, Allah Israel, kemuliaan Allah Israel. Ya. Gitu di Yeskiel 10 dikatakan maka kerub-kerub itu kemuliaan Allah Israel hingga di atas kerub-kerub itu. Kenapa disebut Allah Israel? Kenapa? Kan Tuhan menciptakan segala bangsa. Harusnya jangan pilih kasih dong. Iya. Harusnya kemuliaan Allah orang Indonesia atau kemuliaan Allahnya orang Arab. Karena Tuhan kan yang menciptakan Iya. Arab. Tetapi kenapa? Kembali lagi Panggoaran. Panggoaran.
sangat identik sangat Israel ya. Ya, saya percaya itu udah settingan Tuhan gitu kan. Identik gitu Yahudi. loh. Iya, Tuhan mengasihi orang Batak. Tuhan juga mengasihi kita semuanya. Saudara, luar biasa. Jadi siapa di antara saudara yang sebagai anak sulung Ya, ini berkat Pangguaran tadi ya? ya, Pohopu Pangguaran. Pahopung Pangguaran ya. Anak Luar biasa Pangguaran. saudara. Jadi kalau Anda anak sulung, berbahagialah karena Allah sendiri memanggil anak sulungnya Allah Israel. Iya. Akulah Allah Israel. Jadi dia Jadi pada waktu Musa menghadap Firaun, ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Dia bilang begini, bebaskan umatku Israel. Israel adalah anak sulungku. Tuhan mengatakan seperti itu. Israel adalah anak sulungku. Jadi yang bangsa-bangsa lain ya jangan cemburu juga. Jangan cemburu. Iya, karena Tuhan menganggap Israel adalah anak sulungnya. Ya, perwakilan lah, Betul. perwakilan Iya, umat betul. manusia adalah. Makanya dia disebut dia mau loh. Dia dengan rendah hati. Aku ini adalah Allah Israel. Nah, Ya. jadi kalau misalnya suatu saat ada nabi terakhir datang membawa bahwa dia menyempurnakan ajaran Tuhan katanya. Ya. Ajaran Tuhan yang mana? Nah, ingat tadi. Ingat pangguarannya siapa? Pangguarannya siapa? Ya, gitu kan. Pangguarannya adalah Allah Israel. Allah Israel. Nah, yang jadi pertanyaan kan begini. Kenapa jadi ada suatu bangsa mengadakan suatu menganggap Israel itu ya nama Israel tidak disebut. Iya. Hanya saya bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa. Loh, Allah yang Maha Kuasa itu kan punya gelar. Punya gelar. Allah Israel, kenapa kamu nggak menyebut Allah Israel? Hmm. Gitu loh kan? Loh, Tuhannya begini, misalnya Muhammad datang. Muhammad kan harusnya mengatakan, aku diutus oleh Allah Israel. Harusnya seperti itu. Karena Tuhan sudah bilang, ini adalah namaku, sebutanku turun-temurun sampai selama-lamanya. Makanya kalau kita dibaca kitab Wahyu, bayangin, sampai kotanya Tuhan, dia pakai nama Yerusalem baru. Itu sorga loh. Iya. Kenapa dia pakai nama Yerusalem baru? Yerusalem Sampai baru. pintu-pintu gerbangnya. Nama-nama Israel. Nama 12 Nama-nama. suku bangsa Israel. 12 suku. Tuhan ini kan ngapain sih Tuhan pakai nama bangsa-bangsa Iya. Israel? Emang Israel siapa? Kenapa nggak Tuhan pakai nama 12 malaikat aja? Bisa Gabriel, kayak Mikael, Cherubim segala macam. Iya. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan udah pilih bahwa nama Israel ini adalah yang menjadi bagian dari diriku. Iya. Gitu loh. Jadi kalau ada seorang nabi mengatakan bahwa dia mengajarkan suatu ajaran, cek aja apakah dia menyebut nama Allah Israel. Jangan katakan semua bangsa Tuhan ciptakan, betul. Tapi kan anak sulung tadi, dia harus tetap membawa nama anak sulung. Gitu loh. Dia harus mengakui dong, oh anak sulung Allah adalah Israel. Dia harus mengakuin. Nah pertanyaannya, dia mengakui enggak? Atau meniadakan? Gitu loh. Jadi dia harus mengakuin. Jadi kalau ada seorang nabi yang datang tapi dia meniadakan nama Israel, nah, saya tidak percaya bahwa nabi itu datang dari Tuhan. Jadi dia harus membawa gelarnya Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada Musa, itulah gelarku sampai selama-lamanya. Jadi udah gak bisa diganggu gugat. Tapi kan bangsa Israel kan menyembah berhala, udah membunuh nabi-nabi Tuhan. Betul, bangsa Israel juga tegak tengkuk, tetapi bukan berarti hak kesulungan itu dihilangkan. Gitu. Itu hak Itu kesulungan. tetap untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Itu udah gak bisa diganggu gugat. Jadi ya nggak bisa gitu loh, mau diapain, mau jungkir balik. Tadi siapa? Slayer ya? Slayer? Triun Slayer. Triun Slayer ya? Iya. Triun Slayer. Dia Jadi kemarin aku- nggak menjawab, dia nggak kemarin menjawab sesi itu karena mungkin ya belum pernah didengar, kita nggak tahu ya. Tapi dia kemarin nggak menjawab. Tapi itu. bukan mu'alaf ya? Asli Iya, muslim. asli muslim. Kalau yang Aristo kan dia dari Kristen, Iya, dia mu'alaf ya. mualaf dia. Dia dari Kristen memilih pindah ke Muslim Iya. dan debat dengan itu. Tapi dari wajahnya juga rada-rada mirip sih. Saya agak bingung nih. Aristo bukan gitu kan? Hampir Ya, mirip. mungkin karena satu roh kali dia bilang. Satu roh. Tapi Kalau kita kan satu roh Ah. kudus, kalau mungkin beliau orang bukan. mana? Orang mana? Kalau Triun saya kurang tahu ya. Ah. Oh, kalau yang Aristo kan ini, Manado. Manado ya. Nah, Oke. iya. Jadi akhirnya kemarin endingnya gimana itu, Bang? Ya, satu kalau dibilang itu dia nggak nanya.
tapi saya tanya juga Allah bertata di atas cherubim. Ya, dia bilang ya yang penting kan di atas arsi. Saya bilang arsi itu banyak. Iya. Arsi lu bikin juga bisa kok. Saya juga bisa bikin arsi. Ini juga arsi ini tempat dulu. Iya kan? Kebetulan ya tadi kita baru beli kursi. Iya. Terima kasih juga untuk para donatur. Terima kasih untuk para donatur. Kita sekarang kursinya baru. Nah, ini berkat dari sumbangan para donatur yang berbaik hati. Ya, Tuhan berkati berlimpah. Bahkan kita juga beli jas baru, saudara. Demi kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk kemewahan kita. Iya. Jadi kita sempatkan tadi ke Jakarta, ke kota, dan beli jas ini untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Terima kasih untuk para donatur. Iya. Jadi artinya bahwa dia tidak bisa menyatakan Allah Israel itu Allah bertata di atas cherubim, karena saya bilang kan bahwa Allah yang bertata di atas cherubim itu tidak tertulis di dalam Al-Quran. Cherubim itu malaikatnya aneh, unik ya, maksudnya dia punya wajah 4, dia punya sayap 4, dan kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak bertata di atas cherubim, berarti ya dia bukan Allah yang disembah oleh Musa. Itu aja saya bilang. Iya. Jadi ya Berbeda ya. sangat berbeda begitu. Sangat berbeda. Iya. Saya merasakan juga ada banyak perbedaan. Saya merasakan banyak perbedaan. Tapi secara normatif sih ya, karena kita berbangsa dan bernegara, kita punya negara Indonesia dan Harusnya itu diajarkan kepada Iya. semua bangsa Indonesia, bahkan kepada Presiden Jokowi. ya. Itu harus tahu bahwa Allah Israel bertata di atas cherubim. Bahkan kepada raja-raja, ya kan? Ya. Raja Salman, semua raja di bumi ini harus tahu bahwa Allah Israel, Allah yang bertata di atas cherubim, supaya mereka mengenal kemuliaan Tuhan selama. Di atas malaikat ya. Iya, cherubim itu adalah malaikat tingkat malaikat tahta. Malaikat tahta ibarat kata malaikat yang berada di sekeliling tahta khusus mengawal Tuhan. Itu malaikat pengawal. Ibarat kata tuh pas pampresnya Tuhan. Iya. Wajahnya juga aneh, bukan aneh sih, maksudnya dahsyat gitu. Wajah manusia, singa, lembu, dan raja wali. Iya. Begitu. Luar biasa. Jadi pada akhirnya Trion Slayer memahami itu nggak akhirnya? Harusnya memahami ya. Ya saya melihat dia pasti memahami lah ya, kita nggak tahu mungkin dalam Iya. mimpinya. Mudah-mudahan Tapi kayaknya harapan kita sih ada dialog lintas agama ini juga terus berlanjut gitu kan, karena untuk saling memahami dan saling mengenal ini penting sekali komunikasi gitu kan. Iya. Walaupun toh dalam ajang debat Iya. atau ajang dialog yang kemudian terjadi perdebatan ini menjadi baik menurut saya, karena ini sarana kita saling mengenal gitu kan. Betul. Luar biasa sekali ya, kita tetap mendukung negara Indonesia dan mudah-mudahan ini menjadi kedewasaan kita semua bermasyarakat gitu kan. Oke saudara, ada lagi nggak Bang Luga? Hah? Ada lagi nggak? Ya artinya bertobat lah. Kita bertobat. Itu doang, mau apa lagi sih, ada lagi ya bertobat gitu loh. Gini loh, begini. Kita ini kan di dalam Tuhan kan ibarat katanya perlombaan. Iya. Jangan kita udah dapat mahkota kalian masih proses menuju pertobatan. Iya. Kita ini udah berebutan merebut posisi-posisi strategis dalam kerajaan Tuhan. Jangan kalian terlambat gitu loh. Iya. Cepat masuk dalam kerajaan Tuhan, ambil alih kerajaan, dapatkan mahkota yang daripada Tuhan gitu. Jangan sia-siakan. Iya. Saudara, pada intinya kita sebagai umat Kristen memandang umat di luar kekristenan adalah saudara. Iya. Dan bahkan kita berharap kita paling terakhir aja deh masuk surga gitu. Ya kan? Kita tunggu teman-teman yang di luar Betul. kekristenan masuk dulu deh. Iya. Masuk dulu ke
ke surga kita jadi penerima tamu aja deh, terakhir masuk gitu kan. Ah, monggo melebet gitu Iya. kan. Monggo melebet ke dalam dan kita makan bersama. Betul. Pesta Luar kita. biasa. Di dalam kerajaan Tuhan itu cuma ada pesta. Cuma ada pesta. Pesta sukacita dan damai sejahtera. Makanya sangat rugi ya kalau Iya. kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita cuma hidup sekali. Setelah itu dihakimi untuk selama-lamanya. Setelah itu dihakimi untuk selama-lamanya. Jadi udah nggak usah muter-muter ya. Iya, saudara. Jangan muter, bergabung di kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang berkuasa di seluruh dunia. Iya. Begitu saudara. Untuk saudara-saudara di luar sana yang di luar kekristenan, Anda punya hak bebas untuk memilih. Punya hak bebas untuk memilih, tidak ada yang menekan. Memilih beragama itu adalah hak pribadi dan hak asasi manusia gitu. Iya. Jadi kembali lagi ke hati kita. Siapa sih yang tahu hati? Gitu kan? Siapa sih? Pakaian bisa berbeda. Pasti Yes. kan berwarna-warna, tetapi hati orang bisa aja sama gitu kan. Sama-sama merah gitu kan hati kita. Oke saudara, terima kasih bincang-bincang kita dengan Bang Luga Tambunan. Kita akan Terima kasih juga untuk donatur yang telah menyumbangkan jas. Ya, terima kasih untuk donatur. Sekali lagi Bang Luga juga mengucapkan terima kasih. Walaupun ini bukan baru, walaupun second, tapi tetap indah. Luar biasa. Luar biasa. Ini terus terang ini cari jas second. Saudara, Tapi sebenarnya walaupun second, tapi keren juga loh ulang. Iya. Dahsyat ya. saudara sebenarnya tadi saya mau berbohong sih. Kita maunya bilang baru gitu kan. Tapi Tuhan tegur kita untuk berterus terang ya. Akhirnya kita utarakan di sini bahwa kita beli jas second di Atrium Senen, saudara. Luar biasa, terima kasih dan kita akan pede lah. Kita pede pakai jas. Bersyukur. Ah. Second nggak second, yang penting hati baru. Hati kita Iya kan? untuk membeli. Jangan jas kita baru, tapi hati kita second. Jangan kebalik. Karena tadi kita mau beli yang baru, saudara, ternyata memang masih mahal itu. Masih mahal, saudara. Masih di atas 500.000, saudara. Aduh, sayang sekali gitu kan. Iya. Oke, terima kasih bisa gabung dengan saudara sekalian dan kita akan lanjut lagi ke season-season berikutnya, video-video berikutnya yang terus membangun kita bersama-sama mengenal Tuhan yang luar biasa. Oke, Bang Luga, terima kasih. Kita Oke, ucapkan God bless you. God bless untuk saudara-saudara. God bless. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.